Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perusahaan Wonder Event akan mempresentasikan proposal pengajuan pendanaan untuk pengembangan perusahaan kami. Untuk itu, kami akan mempresentasikan proposal tersebut. Wonder Event adalah perusahaan yang menyediakan layanan pelatihan profesional untuk individu, UMKM, dan korporasi. Kami fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dibutuhkan di era digital saat ini, mulai dari pelatihan soft skill, leadership, hingga digital marketing. Kami juga menawarkan pelatihan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik klien. Adapun lokasi bisnis kami berada di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim, nomor 36, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Untuk fasilitas yang didapatkan dari jasa kita, yang pertama itu ada pengetahuan dan keterampilan yang baru. Kedua, akses ke informasi dan sumber daya. Yang ketiga, jaringan dan kolaborasi. Yang keempat, dukungan dan bimbingan. Dan yang kelima, ada sertifikat dan pengakuan. Struktur perusahaan Wonder Event, di CEO-nya bernama Rima Melati. Lalu ada tim operasional dari CP Longbow. Ada divisi marketing yang diketuai oleh Bapak Denny. Lalu ada divisi finansial oleh Ibu Atmi. Dan kami membawahi divisi-divisi lain seperti tim pemasaran, produksi, akuntan, dan desain. Adapun tujuannya, yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pelaku UMKM. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Yang ketiga, memperkuat daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif. Yang selanjutnya, membantu UMKM dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Yang selanjutnya itu mendorong kolaborasi dan pertukaran pengalaman antara pelaku UMKM. Yang selanjutnya yaitu memperluas jangkauan layanan pelatihan pada UMKM di berbagai daerah. Dan yang terakhir itu ada menjadi mitra strategis bagi UMKM dalam mencapai tujuan bisnis dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang selanjutnya, misi dari Wonder Event itu ada 7 poin. Yang pertama itu memberikan pelatihan yang berkualitas dan terkini kepada pelaku UMKM. Yang kedua, mendukung pengembangan potensi dan kreativitas UMKM. Yang ketiga, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara pelaku UMKM. Yang keempat, membangun jaringan kerjasama yang kuat antara UMKM. Yang kelima, menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM. Yang keenam, memperluas jangkauan layanan pelatihan kepada UMKM. Dan yang terakhir ada menjadi mitra strategis bagi UMKM sendiri. Yang selanjutnya, misi dari Wonder Event itu ada 7 poin. Yang pertama itu memberikan pelatihan yang berkualitas dan terkini kepada pelaku UMKM. Yang kedua, mendukung pengembangan potensi dan kreativitas UMKM. Yang ketiga, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara pelaku UMKM. Yang keempat, membangun jaringan kerjasama yang kuat antara UMKM. Yang kelima, menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM. Yang keenam, memperluas jangkauan layanan pelatihan kepada UMKM. Dan yang terakhir ada menjadi mitra strategis bagi UMKM sendiri. Lanjut kita ke analisis pasar. Yang pertama ada ukuran pasar. Pasar jasa pelatihan ini memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena jumlah UMKM terus meningkat.
Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa jasa pelatihan kita memiliki potensi yang besar untuk tumbuh. Yang kedua, ada potensi pertumbuhan. Pertumbuhan UMKM yang terus meningkat membuka peluang besar bagi kita sebagai penyedia jasa pelatihan. Dengan adanya kesadaran yang semakin tinggi dari pelaku usaha UMKM tentang pentingnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, jasa pelatihan kita ini memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan di masa mendatang. Yang ketiga, ada tren. Beberapa tren yang sedang terjadi di jasa pelatihan ini adalah peningkatan permintaan adopsi teknologi digital dalam program pelatihan dan fokus pada pelatihan dalam bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM seperti pemasaran digital, manajemen keuangan, dan pengembangan bisnis. Keempat, ada pesaing utama. Pesaing utama dalam jasa ini adalah lembaga pelatihan yang telah memiliki reputasi dan pengalaman yang baik dalam memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM. Selain itu juga, platform online yang menyediakan kursus pelatihan juga menjadi pesaing yang signifikan di pelatihan ini. Yang kelima, ada strategi bersaing. Untuk bersaing di pasar, kita sebagai pelatihan UMKM ini perlu meningkatkan kualitas program pelatihan dan mengikuti tren yang sedang berkembang dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para peserta pelatihan ini. Selain itu, membangun kemitraan dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi lainnya juga dapat membantu dalam memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kepercayaan dari calon peserta pelaku UMKM. Lanjut, strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan jangka pendek. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM dengan menyediakan materi-materi yang relevan dan up-to-date. Yang kedua, memperluas jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM untuk mendukung program pelatihan ini. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan awareness tentang layanan pelatihan yang ditawarkan. Yang keempat, menerapkan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lanjut, strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan jangka pendek. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM dengan menyediakan materi-materi yang relevan dan up-to-date. Yang kedua, memperluas jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM untuk mendukung program pelatihan ini. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan awareness tentang layanan pelatihan yang ditawarkan. Yang keempat, menerapkan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lanjut ke strategi pertumbuhan jangka panjang. Yang pertama, mengembangkan program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, seperti program pelatihan berjenjang yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM secara bertahap. Yang kedua, memperluas cakupan layanan pelatihan dengan daerah-daerah yang belum terjangkau dengan membuka cabang atau bekerja sama dengan lembaga lokal. Yang ketiga, membangun jejaring dengan lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, baik dalam maupun luar negeri, untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelatihan UMKM ini. Yang keempat, membangun program pemberdayaan UMKM secara holistik dengan menyediakan dukungan tidak hanya dalam bidang pelatihan, tetapi juga dalam pengembangan bisnis, akses pasar, dan pendanaan.
Sebelum kami melaksanakan pelatihan ini, kami ada di tahap pertama, yaitu dari 0 sampai 5 bulan, kami melakukan mengidentifikasi kebutuhan bagi para pelaku UMKM. Selanjutnya menyusun materi untuk pelaksanaan pelatihan tersebut. Setelah terlaksananya pelatihan, dilanjutkan dengan melaksanakan uji coba pelatihan. Adapun tahap yang kedua, dari 5 sampai 12 bulan, kami memulai operasi secara resmi, seperti menetapkan harga layanan, menentukan model pembayaran, hingga meluncurkan program pelatihan dengan target peserta yang lebih luas. Untuk pemasaran dan ekspansi audiens, sebaiknya menggunakan strategi digital marketing atau memanfaatkan strategi referral dan program afiliasi untuk menjangkau lebih banyak UMKM. Selanjutnya pada tahap yang ketiga, 12 bulan sampai 2 tahun, kita melaksanakan skalabilitas dan ekspansi yang di dalamnya ada beberapa hal yang dilaksanakan, seperti menambahkan layanan konsultasi bisnis dan monitoring. Tahap terakhir yakni untuk menjadikan perusahaan lebih mapan, adanya penguatan brand dan kredibilitas, di mana di dalamnya kami juga membuat program sertifikasi agar pelatihan memiliki nilai lebih, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan koperasi untuk skala besar. Selanjutnya, analisis SWOT. Keunggulan dari perusahaan kita adalah 1. Program pelatihan kreatif, 2. Tenaga instruktur bersertifikat atau TOT, Trainer of Trainer, 3. Pendekatan holistik, 4. Dukungan pasca pelatihan, 5. Jaringan luas. Sedangkan kekurangan dari perusahaan kita adalah 1. Keterbatasan sumber daya, 2. Kurangnya diversifikasi program, 3. Tidak terjangkau oleh semua UMKM, dan terakhir kurangnya evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya, peluang bisnis. Peluang perusahaan kita adalah 1. Potensi pasar yang besar, dukungan pemerintah dan pihak terkait, 3. Peningkatan kesadaran pentingnya pelatihan, 4. Inovasi teknologi, 5. Kemitraan strategis, dan terakhir fokus pada pelatihan yang berkualitas. Selanjutnya, ancaman bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, memahami dan mengelola ancaman bisnis adalah kunci keberhasilan dan keberlanjutan organisasi. Ancaman perusahaan kita adalah 1. Persaingan yang ketat dari perusahaan pelatihan UMKM lainnya yang sudah lebih dulu dan memiliki reputasi yang baik di pasar. 2. Perubahan tren dan kebutuhan pelatihan UMKM yang dapat mempengaruhi permintaan pada layanan Wonder Event. Dan 3. Kemungkinan terjadi perubahan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan Wonder Event. Selanjutnya, 4. Ancaman terhadap reputasi perusahaan akibat dari kegagalan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Terakhir, potensi terjadinya penurunan minat pelanggan karena adanya perusahaan pesaing yang dapat menawarkan layanan berupa harga yang lebih kompetitif. Kemudian, rencana anggaran biaya dalam proposal ini meliputi biaya operasional dipresentasikan sekitar 35%, yang meliputi sewa gedung, peralatan ATK, utilitas seperti listrik, air, dan internet, juga transportasi dan logistik. Kemudian, biaya pemasaran dan promosi dipresentasikan sekitar 20%. Biaya promosi dan pemasaran meliputi iklan sosial media, pembuatan konten, website atau SEO, kemudian desain grafis dan branding. Lalu, biaya sumber daya manusia dipresentasikan sekitar 25%, meliputi gaji karyawan, freelance kontraktor, juga studi pengembangan.
Kemudian, biaya teknologi dan infrastruktur meliputi pembelian alat software, maintenance dan hosting, juga peralatan kantor dipresentasikan sekitar 20%. Total biaya anggaran sekitar 350 juta rupiah. Proyeksi keuangan. Berikut adalah proyeksi keuangan dalam 12 bulan ke depan berdasarkan asumsi pertumbuhan peserta pelatihan. Total sesi pelatihan adalah 20 sesi, kemudian total pendapatan bulanan adalah 300 juta rupiah. Kemudian biaya operasional dengan total 130 juta rupiah. Dan mendapatkan laba atau keuntungan bersih sekitar 170 juta rupiah. Asumsi dari proyeksi keuangan, harga per pelatihan per peserta adalah Rp500.000. Jumlah sesi pelatihan meningkat setiap kuartal karena peningkatan pemasaran dan pengenalan merek. Biaya operasional meningkat seiring dengan bertambahnya sesi pelatihan, tetapi efisiensi akan meningkat margin keuntungannya. Analisis break-even point. Break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan biaya operasional sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Perhitungan break-even point dengan total biaya tetap sekitar 350 juta. Harga per peserta adalah Rp500.000. Biaya variabel per peserta dengan estimasi adalah Rp250.000. Kemudian, angka break-even point yang dihasilkan adalah 1.400 peserta. Kesimpulan mengenai break-even point, agar bisnis mencapai titik impas dibutuhkan 1.400 peserta yang mengikuti pelatihan dengan tarif harga sekitar Rp500.000 per peserta. Dengan strategi pemasaran yang efektif, target ini dapat dicapai dalam waktu 12 bulan. Rencana pengembalian investasi atau ROI, Return on Investment, menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkan. Hasil perhitungan ROI dalam proposal ini menghasilkan angka sebesar 48,57% dengan kesimpulan dalam 12 bulan, perusahaan diproyeksikan memperoleh ROI sebesar 48,57%. Angka ini menunjukkan potensi bisnis yang sehat dengan peluang pertumbuhan yang tinggi dalam jangka panjang. Kemudian, strategi networking yang kita ingin capai seperti mencari investor untuk pendanaan, membangun kemitraan bisnis atau berkolaborasi, memperluas jaringan pelanggan, mendapatkan mentoring atau bimbingan dari ahli, memanfaatkan platform profesional seperti LinkedIn dan sosial media, menghadiri acara networking dan konferensi, membangun hubungan yang otentik dan berkelanjutan, menggunakan jaringan kolega, teman, ataupun kerabat, bergabung dengan komunitas online, berkolaborasi dengan bisnis atau startup lainnya. Kami yakin dengan dukungan pendanaan yang tepat, usaha kami dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan inovasi, strategi yang tepat,
dan tim yang solid, kami percaya bahwa proyek ini memiliki potensi besar untuk berkembang dan membawa keuntungan dalam jangka panjang. Kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai proposal ini dan menjawab setiap pertanyaan dan klarifikasi yang mungkin timbul. Kami berharap dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan Wonder Event. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Menantikan kesempatan untuk berkolaborasi dan mewujudkan visi ini bersama-sama.